Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik teman-teman sekalian, hari ini adalah giliran kami dari Direktorat Fasilitasi Riset LPDP untuk memberikan tausiah pada Ramadan kali ini. Baik, mungkin saya akan mengambil materi tausiah hari ini mengenai kenapa umat Islam tertinggal secara ekonomi dan intelektualitas. Sekiranya ada dua teori yang mengungkapkan hal itu semua. Yang pertama adalah teori yang mengatakan bahwa Islam itu agama yang ketinggalan zaman. Dan ini banyak diungkap oleh beberapa ilmuwan, khususnya para orientalis, dan sebut saja sarjana barat seperti Max Weber, ada juga Bernard Lewis, ada juga Samuel Huntington, dan yang terbaru adalah penyair Arab Adonis. Penjelasan tersebut memiliki kelemahan tentunya karena mereka mengabaikan fakta bahwa kekerasan adalah masalah umat manusia. Jadi mereka menganggap bahwa umat Islam adalah agama kekerasan. Yang banyak terjadi perang-perang di dunia adalah karena umat Islam, karena agama Islam. Tapi kalau kita lihat fakta di dunia ini, bahwa jutaan orang terbunuh dalam kekejaman bersejarah yang dilakukan oleh kelompok etno-religius, dari pembantaian Mongol hingga penjajahan Amerika Serikat, dari pemberontakan Taiping di Cina hingga Perang Dunia Kedua. Sebagai contoh, sebelum dipertemukannya benua Amerika oleh Columbus di Hispaniola, salah satu kepulauan Karibia misalnya, salah satu pulau awal yang dicapai oleh Columbus. Di situ Columbus membentuk pemukiman kolonial Spanyol pertama, dan populasinya diperkirakan 1 juta lebih pada tahun 1492. Namun 100 tahun kemudian populasi itu menurun hingga punah pada tahun 1500-an. Belum lagi kita bicara tentang bagaimana peran VOC dalam membantai 14.400 penduduk masyarakat Banda karena persaingan lada. Dan teori kedua yang menyatakan umat Islam tertinggal adalah teori pasca kolonial atau anti kolonial. Pendekatan ini menyoroti kolonialisasi Barat atau eksploitasi Barat terhadap sumber daya negara-negara Muslim adalah penyebab utama kemerosotan umat Islam saat ini. Padahal sesungguhnya sebelum dijajah, umat Islam memang sudah jauh tertinggal. Nah, selama ini, dua teori itulah yang kerap menjadi rujukan dari para pemerhati Islam dalam melihat kondisi umat Islam yang tertinggal saat ini. Lalu, mari kita cari jawabannya dengan melihat kembali ke sejarah Islam, khususnya pada abad ke-8 sampai abad ke-12. Saya lebih setuju dengan teori ini, karena bagaimana kita melihat, sesungguhnya kita bisa melihat sejarah kita sendiri pada abad ke-8, abad ke-12, karena saat itulah Islam mengalami masa kejayaan. Pada abad ke-8 sampai abad ke-12, masyarakat Muslim memperlihatkan pencapaian tertinggi dalam bidang filsafat dan ekonomi. Ini adalah fakta bahwa Islam adalah agama yang identik dengan kemajuan. Pada rentang waktu tersebut, dunia Muslim menghasilkan ahli-ahli di berbagai bidang yang kreatif. Sebut saja Al-Farabi, Al-Biruni, dan Ibnu Sina. Dan bagaimana pebisnis Muslim saat itu berpengaruh dalam dunia perdagangan antar benua. Sementara Eropa Barat merupakan kawasan yang marginal atau disebut sebagai dunia lama. Pada awal sejarah Islam, para ulama umumnya lebih dekat dengan dunia perniagaan dan menjaga hubungan yang akrab dengan para pedagang. Menurut Haim Cohen, pada abad ke-8 sampai abad ke-11, 72,5% ulama atau keluarganya bekerja di bidang perdagangan dan industri. Lalu, kemajuan awal intelektual dan ekonomi Muslim dipimpin oleh kelas intelektual yang independen, ingat ya, yang independen, dan kelas borjuis. Dan tetapi memasuki abad ke-12, relasi antara kelas intelektual yang independen dengan kelas para pebisnis berubah di dunia Muslim dengan munculnya kebijakan negara yang menentang adanya kebebasan para ulama, para ilmuwan, para intelektual untuk berkreasi. Pada awal sejarah Islam, kemerdekaan para ilmuwan Islam dari negara dan pengaruh ekonomi para pedagang memungkinkan kemerdekaan berpikir dapat dinikmati oleh para filsuf. Nah, ini kita sebut filsuf ya.
Para filsuf ibaratnya mendapatkan pendanaan riset ya ini ya, kalau kita sebut dalam bahasa Direktorat Fasilitasi Riset, para filsuf ini mendapatkan pendanaan riset. Dari mana? Dari para pedagang, para pebisnis, atau sebut saja para kelas borjuis dan otoritas politik juga. Nah, para penguasa secara khusus menjadi penyandang dana dan dalam penerjemahan teks-teks klasik dari bahasa Yunani, Syria, Persia Tengah, hingga Sanskerta ke dalam bahasa Arab. Negara pada saat itu membebaskan sekolah-sekolah dalam melakukan standarisasi pendidikan filsafat. Sebagai contoh, salah satu tokohnya adalah Abu Hanifah, salah satu ulama ilmuwan yang masuk dalam kelompok muslim intelektual yang hidup pada abad ke-8. Abu Hanifah berperan besar dalam meletakkan emansipatoris bagi akal. Sebagai pendiri mazhab Sunni paling awal, Abu Hanifah mengakui keputusan yang berdasarkan akal dari seorang ahli hukum sebagai sumber penting otoritas jurisprudensi atau yang kita sebut sebagai fikih. Namun, dua generasi sesudahnya malah justru membatasi peran akal dalam analogi. Selanjutnya kita bisa sebut tokoh selanjutnya adalah Jabir bin Hayyan, seorang ahli berbagai bidang yang hidup pada abad ke-8 juga. Jabir menyusun dasar ilmu kimia dan alkimia, dikenal sebagai Geber di Eropa. Beberapa tulisannya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Lalu secara kelembagaan, kita bisa melihat adanya perpustakaan yang dikenal dengan nama Baitul Hikmah di Baghdad, yang dibangun oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan dikembangkan oleh Khalifah sesudahnya, Khalifah Ma'mun. Baitul Hikmah adalah simpul penting dalam gerakan penerjemahan yang lebih luas, yang menjangkau banyak kota di seluruh wilayah Islam saat itu. Karya berbahasa Yunani kuno, Syria, Persia Tengah, dan Sanskerta di bidang filsafat, psikologi, matematika, ada kedokteran, fisika, geologi, dan bidang lain yang terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ada juga karya peta dunia yang pembuatannya diperintahkan Khalifah Al-Ma'mun, yang menampilkan globe, bola dunia, yang menggambarkan lautan yang terus-menerus mengelilingi daratan, memperlihatkan bahwa Afrika sebagai benua yang bisa dikelilingi dan Samudra Hindia sebagai laut terbuka. Ini mungkin salah satu globe pertama di dunia. Lalu pada abad ke-10, dinasti Fatimiyah yang berpusat di Mesir, yang dipimpin oleh Khalifah Aziz, memiliki perpustakaan di Kairo dengan koleksi buku diperkirakan berjumlah sekitar 200.000 buku, hingga 1 juta lebih. Nah, ini kalau misalnya kita perbandingkan di Eropa, menurut Profesor Ahmed Guru dalam bukunya Islam dan Otoritarianisme atau Otoritarianisme, Ketertinggalan Ekonomi, dia menyebut bahwa perpustakaan di Eropa pada abad ke-9 hingga abad ke-11 umumnya dilaporkan memiliki kurang lebih hanya 500 buku. Lalu ada Khalifah Hakam II di Andalusia dengan ibu kotanya Cordoba, membangun perpustakaan utama di Cordoba yang memiliki sekitar 400.000 buku. Ini menunjukkan bahwa Muslim pada awalnya sangat menghargai buku dan memiliki akses lebih terhadap pengetahuan daripada orang-orang Eropa saat itu. Pada abad ke-8 juga kita bisa melihat adanya perdebatan sengit antara dua ilmuwan terkemuka Islam, yaitu Al-Biruni dengan Ibnu Sina. Pasti teman-teman juga pada tahu kan siapa Ibnu Sina, yaitu bapak kedokteran modern. Nah, perdebatan itu perihalnya antara lain adalah mengenai apakah ada dunia lain di sekitar dunia kita saat ini. Nah, Al-Biruni itu setuju atau pro terhadap sebenarnya ada juga dunia lain di luar dunia kita. Tapi Ibnu Sina menolak pernyataan itu. Dan ini mempertahankan argumen bahwa Ibnu Sina itu adalah pro atau pendukung dari filsafat Aristoteles, dan Al-Biruni menolak filsafat Aristoteles. Dan ini diketahui pada korespondensi atau surat menyurat antara Ibnu Sina dan Al-Biruni pada abad ke-8. Dan ini suatu hal yang menarik bagi kemajuan atau perdebatan intelektualitas Islam pada saat itu, bagaimana justru pada abad ke-8 mereka mempertanyakan tentang dunia di luar dunia kita saat ini, atau dunia bumi saat ini. Dan juga bagaimana Ibnu Sina juga dikenal sebagai bapak kedokteran modern dengan bukunya yang terkenal dengan kanon kedokteran yang dicetak pada tahun 1500 sampai tahun 1600 di Eropa. Lalu bagaimana kejayaan Islam ini berakhir, dan itu bisa kita lihat pada abad ke-12 pada awal masa kekhalifahan Abbasiyah. Pada saat itu Khalifah Abbasiyah membuat sistem pemerintahan atau sistem Iqta,
yaitu bagaimana sistem pola perpajakan dan pajak pertahanan itu dikelola oleh militer. Dan ini semakin menyempitkan para pebisnis atau para ekonomi untuk bisa menghasilkan uang dan juga bisa mendanai riset para filsuf atau para ilmuwan. Ini mengurangi relasi mereka terhadap para intelektualitas, dan akhirnya mereka termarginalkan oleh para militer dan juga para pejabat-pejabat negara. Akhirnya pada saat abad ke-12 sampai abad ke-15, abad ke-16, khalifahan Islam itu tidak lagi menjadikan budaya intelektual atau perdagangan sebagai fondasi utama dalam menegakkan tata kenegaraan, tapi menjadikan militer sebagai salah satunya fondasi utama khalifahan atau negara. Dan ini sangat berbanding terbalik pada abad Eropa saat itu. Di Eropa abad 12, abad 13 itu justru mendirikan universitas dan juga penerbitan atau percetakan buku semakin giat di Eropa. Karena di Eropa pada saat itu, menurut Prof. Ahmed Guru, mereka ternyata membuat suatu gebrakan yang sangat besar ya dalam kebijakan negara, yaitu pemisahan antara gereja dengan penguasa. Jadi para ilmuwan itu semakin bebas, dan ini berbanding terbalik di dunia Islam, di mana para penguasa justru banyak mengintervensi sekolah-sekolah pendidikan muslim, khususnya sekolah-sekolah filsafat itu akhirnya ditutup. Jadi, saya bisa menyimpulkan di sini, atau mungkin teman-teman punya kesimpulan lain, bahwa tidak usah jauh-jauh, teman-teman, kita bisa melihat bagaimana kejayaan Islam abad ke-8, abad ke-12, dan bagaimana relasi antara penguasa, antara intelektual, dan para pebisnis atau para pedagang Islam pada masa itu. Dan sekarang kita bisa melihat bagaimana kondisi umat Islam, bagaimana para intelektualitas, para kelompok pebisnis, para kelompok penguasa yang relasinya semakin terputus. Dan ini adalah salah satu pelajaran yang bisa kita ambil atau kita jadikan hikmah pada saat Ramadan kali ini. Bagaimana kita akan bisa memajukan umat Islam pada umumnya, khususnya di Indonesia. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.